Berarti kalau kita masih ada kendala UMKM nggak maju-maju, anggota DPR-nya bermasalah nih jangan-jangan. Nah, misalnya gitu gimana? Oke, jadi kan Kita kasih solusi. Bang Muslim. Sehat, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR Komisi 6 Iya, DPR RI. betul. Calon Gubernur Aceh Insya Allah. 2024. Amin. Saya bakal sering main ke Aceh nih kayaknya nih. harus sering-sering Ya, ke Aceh, ya. Bang, ya kan? Ya, siap. Ya. Yang pasti di sini kita mungkin nggak bahas berat-berat nih, Bang. Siap. Ya, saya tahu sepak terjam Abang ini kan luar biasa terhadap UMKM, BUMN. Komisi 6 itu apa aja? UMKM? Ya, terima kasih Mas Dery. Kalau Komisi 6 itu kan pertama itu kan Kementerian BUMN, ya. Yang kedua itu Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM dan Koperasi, kemudian Kementerian Investasi dan PKPM. Oke. Artinya itu memang yang dominannya itu ya salah satunya ya BUMN lah dan Kementerian Koperasi. Oke. Jadi semua terkait lah. Jadi semua sektor induknya ya BUMN sebenarnya. Oke. Kemarin kita ketemu ya di event ya, Dim ya. Pak Teten, Mas Duki. Oke. Nah, insya Allah juga udah kontak-kontakan DM-an sama beliau terkait jadwal. Oke. Ya kan Kementerian Koperasi dan UMKM ya sama beliau ya. Betul. Menteri Investasi siapa? Bahlil. Oh iya. Pak Bahlil. Ya lupa sih. Ya. Sahabat saya kebetulan tuh Pak Bahlil. Wah, kan? Masya Allah. Ya. Oke, ini kita mulai aja nih, Bang Muslim. Ya. Artinya kalau udah ada beliau teman-teman, ini cocok banget ya. Berangkat dari keresahan UMKM yang memang melulu dari tahun mungkin 90-an sampai sekarang. Betul. Ya kan? Misalnya UMKM itu adalah Hadim bilang menjadi penopang negara kita. Betul. Ya kan? Yang membedakan kita dengan Singapura misalnya, Malaysia dan seterusnya. Artinya kalau memang itu menjadi mayoritas dan menjadi pondasi negara kita, tapi masih banyak yang nganggur, nggak maju-maju, mungkin kendalanya di permodalan. Betul. Ya kan? Apapun itulah, intinya kita bahas mengenai ya kegelisahan para UMKM. Betul. Terus perannya anggota DPR kan artinya bisa dibilang mewakili mereka kan. Betul. Ya suara mereka dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mereka hidup tentram, mereka lancar di negara kita, usahanya dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kan buat membantu negara juga kan. Persis. Membantu program pemerintah dan lain sebagainya. Gimana ya? Kita berangkat dari situ dulu deh, Bang. Oke. Ya. Jadi terima kasih Mas Dery. Sama-sama, Sekarang Bang. kalau kita lihat perkembangan UMKM di Indonesia, Ya. kita flashback ke belakang. Misalnya ketika tragedi 98. Oke. Salah satu kan membuat ekonomi Indonesia hancur berantakan, ya kan? Ya. Ya tahu betul ini itu dianggap oleh beberapa negara Indonesia bubar. Oke. Ya kan? Oke. Kalau kita kembali ke 98, salah satu yang menjadi penyangga ekonomi nasional adalah UMKM. Oke. Kita tahu betul bahwa UMKM ini adalah menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional. Artinya apa? Hampir coba bayangkan 90% kan nggak sedikit. Dengan jumlah UMKM sekian juta UMKM ya, artinya bahwa baik 98 maupun pandemi 2020 kan, ini salah satu yang paling faktor utama penyangga ekonomi adalah faktor UMKM ya kan. Yang kedua tentu yang menjadi persoalan hari ini posisi UMKM di mana ya kan. Iya. Itu jadi persoalan, artinya bahwa pemerintah di mana-mana menggembar-gemborkan UMKM. Tapi kenyataan UMKM ini juga mereka sangat sulit, sangat terbatas, sangat kurang akses ya kan. Apakah itu akses permodalan ya kan? Akses pelatihan, izin dan lain-lain. Biarpun izin memang kita dorong terus ke Kementerian Koperasi maupun Perdagangan dipermudah lah. Saya dulu masih manual, sekarang sudah digital segala macam ya. Artinya memang sudah banyak hal-hal yang berubah lah dari konteks perizinan ya. Misalnya dalam konteks permodalan, biarpun pemerintah hari ini sudah ada kurs ya kan, ada bantuan-bantuan lain ya kan. Ini memang sebenarnya sangat membantu UMKM ya kan. Namun demikian menurut saya yang paling menarik hari ini adalah bagaimana pembinaan UMKM. Ya kan. Kalau kita lihat mungkin di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya dan lain-lain kan karena mereka dekat dengan pemerintahan, dekat dengan kekuasaan, jauh lebih mudah akses. Tapi ketika kita masuk daerah-daerah pelosok, misalnya di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, ini UMKM ini memang mereka sangat berat untuk bangkit. Ya kan. Karena saya coba cek di beberapa UMKM itu mereka setiap kita ketemu kita yang dibahas
permodalan. Yang kedua akses market pasarnya, ya kan? Yang ketiga ya pelatihan. Memang kalau ini kita bisa sampaikan kepada pemerintah ya, apalagi hari ini saya kebetulan menangani Kementerian BUMN khususnya Komisi 6 ya. Ini akan kita dorong. Biarpun kalau kita lihat data hari ini misalnya Kementerian BUMN kita lihatlah kan. Kementerian BUMN kita tahu betul bahwa terus mendorong misalnya mempromosi UMKM. Nah, kita lihat hari ini adalah Pak Menteri baru kurang lebih ada 300.000 UMKM binaan BUMN yang sudah diluncurkan secara online ya kan. Nah, kita lihat hari ini dengan total sekitar 386 triliun ya supaya UMKM go online. Artinya apanya? apa? Uang dana ya? yang disiapkan oleh Kementerian BUMN ya kan. Untuk 3.000 UMKM. Tentu, apa yang dipakai disalurkannya untuk apa? Ya ini termasuk juga untuk akses ya kan. Kita lihat di sini misalnya kita tahu betul Kementerian UMKM kucurkan 36 triliun misalnya di sini supaya UMKM bisa go online. Nyatanya? Ya nyatanya belum maksimum sampai hari ini. Ini menjadi catatan kan? Ya kan? Dengan binaan BUMN telah mendapat sertifikat tingkat komponen dalam negeri TKDN misalnya kan. Ini tentu saya yakin spirit Pak Menteri Pak Erik ini bagus terhadap pembinaan UMKM ya. Ini memang sangat penting menurut saya ya. Tapi hari ini kalau kita mau bicara jujur, saya turun di beberapa daerah, kita lihat itu yang menjadi keluhan para pelaku UMKM adalah salah satu tuh di samping akses permodalan ini kan pembinaan, misalnya pelatihan ya kan. Yang kedua teknologi sebenarnya yang menjadi catatan. Kalau daerah-daerah ini kan pasti persoalan teknologi. Mereka masih pada gaptek juga ya. Gaptek juga ya kan. Biarpun secara market sudah bagus, secara pemasaran misalnya kan. Tapi kan misalnya seperti 300.000 UMKM binaan telah mendapat sertifikat TKDN misalnya kan. Atau UMKM Go online misalnya kan. Nah, tapi kan kalau kita mau bicara jujur kan baru 300.000. Bagaimana nasib dengan sekian juta UMKM yang selama ini belum tersentuh, ya kan? Kita tahu betul kalau kita mau jujur hari ini jumlah UMKM itu hampir sekian. Ini tahun ini sekitar 8,71 juta unit UMKM secara keseluruhan terdapat 64 juta. Itu yang terdaftar, belum lagi yang nggak terdaftar ya. Artinya 64 juta UMKM. Kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia hari ini sekitar 270 juta. Kalau 97% UMKM kan masih belum jauh banget dari harapan. Ya kan. Nah, tapi ini menarik nih Bang. Sebentar, artinya kan udah 3 program yang dijalankan kan. Betul. Sama pemerintah kita. Let's say ada apa tadi permodalan ya? Permodalan. Terus misalnya ada pelatihan akses. Akses, misalnya tadi BUMN Go online misalnya kan. Nah, itu udah maksimal. Artinya kok tetap ujungnya tuh masih banyak yang ngeluh dalam tanda kutip. Apa? Mungkin isi pelatihannya kah? Atau mungkin modalnya kurang kah? Kurang banyak misalnya? Ya, betul. Atau seperti apa? Ya, kalau saya lihat secara menyeluruh memang salah satu ya faktor permodalan terbatas ya kan. Tentu kan kemampuan pemerintah kan sangat kecil ya kan. Kalau kita hitung-hitung misalnya BUMN di sini sekitar kucurkan 386 triliun ya kepada misalnya 3.000 UMKM. Artinya kan dibandingkan dengan sekian juta UMKM kan belum memberikan satu gambaran secara menyeluruh lah. Kan biarpun proses bantuan ini kan secara bertahap ya kan. Tapi menurut saya terlepas apapun dari semua itu, tapi kita harus ada satu pembinaan, pelatihan pada mereka. Karena misalnya kita pengrajin daerah-daerah itu kan. Pengrajin, saya banyak ketemu, mereka tuh masih tradisional. Yang dikeluhkan tolong dong kami diberikan alat. Misalnya bicara fashion misalnya kan, atau paling nggak fasilitas mesin. Mesin mereka udah mesin lama sekali ya kan. Tentu pemerintah juga dengan program CSR BUMN tuh saya yakin lebih bagus mereka dorong ke faktor-faktor untuk pembelian alih teknologi lah yang kita harapkan. Terus perannya Bang Muslim di Komisi 6 itu bukannya jadi harusnya malah membantu pemerintah untuk melancarkan program itu ya Bang ya? Maksudnya gimana? Nah sekalian kita bahas deh Bang Muslim untuk menepis stigma ya. Biasanya kan anggota DPR kan tahunya kan stigma di masyarakat itu kan nggak ada kerjanya, tidur doang misal. Betul. Buat oknum-oknum lah yang nilai tapi kan dipukul rata jadinya kan. Betul. Nah artinya kita mengukur ya sepak terjang ya. Betul. Dari Bang Muslim sendiri artinya
dengan membantu atau menyuarakan ke pemerintah ya mungkin ya apapun itu bentuknya. Pengen tahu nih, udah disampaikan belum mungkin keluhan-keluhan kami gitu ke pemerintah dengan cara yang nasihat yang baik dan seterusnya. Gimana tuh Bang? Karena memang kalau bicara seperti itu kan jelas. Fungsi DPR ada 3, ya kan. Pertama adalah membuat undang-undang, kemudian menetapkan anggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Ketika bicara penetapan anggaran kan kita ketok palu terus. Bagaimana mendorong misalnya penambahan anggaran kepada BUMN misalnya sekarang ada PNM misalnya kan dari pemerintah, kita akan support, kita dukung terus. Namun demikian berkaitan kepada UMKM ini kita dukung baik pun melalui Kementerian Koperasi UMKM ya kan, termasuk Kementerian Investasi ya kan, termasuk juga misalnya keuntungan BUMN melalui CSR. Ini kita dorong supaya sebesar-besarnya kepada UMKM ya kan. Masya Allah. Tentu ini menjadi perhatian. Kenapa? Kita merasakan betul. Jangan sampai dibilang anggota DPR duduk diem duit, kita kan nggak mau. Ya kan? 3D. Iya 3D. Duduk kan? diem duit. Iya kan. Artinya padahal kalau bicara jujur, DPR itu kalau kan mungkin stigma masyarakat hanya sisi yang negatif dilihat, tapi sisi positif itu kan kita bekerja terus. Nah, taunya bekerja itu dari mana Bang? Misalnya apalagi di Komisi Abang ini kan khusus UMKM. Nah, nyatanya mungkin masih banyak juga yang terlantar. Betul. Nah, artinya kan apakah memang harusnya ditambah Komisi 6 ya, DPR-nya mungkin anggotanya dan lain sebagainya, karena memang di Indonesia ini kan luas. Betul. Ya kan provinsinya banyak, bertambah kota-kotanya dan seterusnya. Gimana tuh? Kalau memang misalnya masih ada kendala, ya saya sih nggak tahu ya. Sebenarnya kalau saya secara objektif juga nggak boleh juga kita langsung hakimi dan pukul rata bahwa kayak berarti kalau kita masih ada kendala UMKM nggak maju-maju, anggota DPR-nya bermasalah nih, jangan-jangan. Nah, misalnya gitu gimana? Jadi kan DPR itu kan jelas posisinya. Posisi DPR itu kan dia bukan sebagai eksekutor. Eksekutor ya pihak pemerintah dalam hal ini. Tugas DPR adalah mengawasi. Misalnya ketika kita sudah mendorong anggaran sebesar-besarnya untuk pembinaan UMKM ya kan. Pelaksana kan ada di BUMN maupun dari pemerintah. Kita sifatnya kan hanya mengontrol apakah betul nggak ini berjalan. Nyampe nggak nih uangnya? Nyampe nggak nih kepada pelaku UMKM. Ya kan. Misalnya Kementerian Koperasi, kita tahu betul Kementerian Koperasi di sini kan itu sangat besar saya lihat kepada UMKM. Tapi problem hari ini karena anggaran terbatas mereka kurangi. Misalnya bantuan kepada BUPM ya kan, bantuan langsung kepada UMKM. Ini sekarang jauh banget dibatasi. Kenapa? Karena anggaran terbatas, kekurangan dipotong anggaran begitu besar ya kan. Karena alasan pemerintah kan COVID-19 kemarin kan. Tapi sampai hari ini kita sudah dorong semaksimal mungkin, tapi kelihatan pemerintah masih memikirkan ada yang lebih penting dari itu. Maslahat ya, pemerintah lebih tahu lah ya kan. Yang kedua yang harus dipahami bahwa DPR ini yang saya katakan kan bukan eksekutif dia. Ya kan, kita akan turun misalnya. Saya setiap baik pun reses, ada kunjungan ke daerah pemilihan, kita akan senantiasa turun. Saya kebetulan alhamdulillah sudah 3 periode jadi anggota DPR. Ya betul, Masya Allah. Berapa Bang? 15 tahun ya? Ya kurang lebih lah, jalan 15 Bang tahun. Muslim ya nih kan? luar biasa. Kok bisa, nanti kita bahas ya Bang ya? Boleh. Kok bisa dipercaya sama masyarakat sampai 3 periode? Berarti 15 tahun loh. Iya. Nanti kita kupas teman-teman ya, sepak terjang beliau dan apa aja yang udah pernah dikerjakan oleh beliau. Ya kan, karena kan nggak nampak nih Bang. Betul. Ya bukan kita butuh pembuktian dan pengakuan dari Bang Muslim, tapi kita betul-betul tahu sampai 15 tahun ini apa yang diperankan oleh Bang Muslim sampai akhirnya bermanfaat buat orang-orang dan orang-orang trust sama Bang Muslim. Nanti kita bahas. Lanjut dulu Bang. Siap. Yang kedua kan ketika karena hari ini kita adalah bicara UMKM ya kan, saya melihat yang harus didorong oleh pemerintah dalam hal ini. Tentu DPR juga kan kita akan support, ya kan. Saya termasuk orang yang sangat keras sampaikan ke pemerintah bagaimana mendukung UMKM ini. Biarpun secara bertahap pemerintah sudah pro betul-betul ke UMKM. Masya Allah. Tapi kenyataan di lapangan hari ini memang pembinaan UMKM masih sangat terbatas. Kita lihat misalnya dari Bank Indonesia, itu banyak sekali binaan Bank Indonesia. Tapi hanya sedikit sekali keterbatasannya, misalnya masalah promosi ya kan. Tapi begitu masuk dalam konteks permodalan, misalnya begitu ke dalam bentuk bantuan teknologinya, itu saya lihat masih sangat terbatas. Harusnya gimana solusinya? Harusnya mereka lebih masuk ke ranah bantuan itu gitu loh kan, di samping mereka berikan pelatihan, pemasaran, tapi juga didukung oleh bantuan teknologi, misalnya
sebagai bagaimana meningkatkan produksi mereka, ya kan. Tadinya misalnya bisa produksi 1.000, kenapa nggak 5.000 dan terus kan, sehingga mereka akan berkembang. Itu udah disampaikan Sudah. ke pemerintah? Sudah, dan beberapa kita lihat memang sudah jalan, tapi memang karena keterbatasan tadi saya sampaikan ini kan belum banyak tersentuh ya. Namun demikian banyak sekali sebenarnya bantuan BUMN yang tidak tepat sasaran, ya kan. Kenapa saya bilang tidak tepat sasaran? Artinya ketika bantuan ini kita anggap tidak berdampak, ya nggak usah didorong, nggak usah menjadi prioritas, ya kan. Contoh sederhana, kemarin saya komunikasi dengan Bank Syariah Mandiri di Aceh, misalnya BSI ya. BSI. Kita buat namanya di sana itu adalah Malaka Millennial Expo. Di Aceh ini ya? Di Aceh. Masya Allah. Itu hadir hampir 10.000 orang. Wow. Dan sebagian besar pelaku UMKM yang ada di pelosok-pelosok desa di daerah. Bayangkan. Kita kan nggak pernah tahu nih. Ternyata di pelosok-pelosok daerah tuh banyak sekali UMKM yang betul-betul dikerjain oleh masyarakat paling bawah, mak-mak kita di kampung ini kan. Oh ya. Disitulah ajang kita promosikan. Padahal dari pihak Bank BSI hanya mensupport kurang lebih 200 juta. Saya sampaikan kepada kepala cabang, coba you bayangkan. You bantu rakyat dengan 200 juta untuk bikin expo seperti ini. Itu manfaatnya satu hari 10.000 orang doang hadir. Dan 80% mereka adalah nasabah BSI, coba bayangkan. Maksud saya apa? Hal-hal seperti ini harus sering didorong oleh BUMN. Ya kan, dibuat di beberapa daerah, mengangkat daripada produk-produk UMKM yang ada di pelosok-pelosok daerah. Dan saya yakin itu kalau itu dilakukan, itu dampak positif buat masyarakat sangat besar. Cocok ya kan? Gubernur kayaknya. Saya taati loh, iya dong. Kalau udah jadi gubernur kan masuk dari ulil amri dan seterusnya kan pasti apapun keputusannya kami taati karena ulil amri minkum ya. Wah, Masya Allah. Yang kita taati adalah hal yang memang ma'ruf ya, kebaikan deh. Masya Allah. Oke, lalu gimana tuh kondisi saat ini ketika sudah dibantu dan lain sebagainya? Apa jangan-jangan mungkin dari UMKM juga yang ya maaf ya mungkin nggak mau berubah atau gimana? Jadi memang kalau saya lihat ini setelah kita masuk ya, kebetulan istri saya juga pembina UMKM di Aceh kan, dari Partai Demokrat ya. Artinya apa? Setelah kita sentuh ternyata mereka jadi berkembang. Misalnya kita sentuh apa? Sisi quality controlnya, sisi packagingnya, ya kan, sisi pemasarannya, ya kan. Karena mereka pada prinsipnya kan kerjanya bagus, halus pekerjaan mereka. Padahal kalau kita lihat teknologi yang mereka punya kan masih jauh dari harapan. Artinya coba kalau kita dorong ini misalnya teknologi-teknologi yang sudah baru hari ini sudah cocok dan tepat dengan kondisi hari ini, saya yakin pasti kualitas mereka nggak kalah saing lah dengan barang-barang dari luar sana, ya kan. Tapi begitu kita sentuh ternyata bagus kok mereka. Kualitas mereka bagus, ya kan. Rata semuanya atau sebagian doang kali Bang? Kalau makanya saya katakan tadi, potensi UMKM ini kan jutaan, ya kan. Betul. Ini kalau pemerintah ini bukan hanya pemerintah, DPR sebagai fungsi pengawasan itu kita lakukan juga. Kita kan memang nggak punya uang, anggota DPR. Ini kan yang punya uang kan pemerintah. Ya kan, kita sampaikan ke pemerintah, tolong program-program pro kepada pelaku UMKM, ya kan. Setelah kita turun, kita sampaikan misalnya di tempat kami, kita minta Bank BSI misalnya kan, kita minta PLN, kita minta Pertamina, yuk bantu dong UMKM di sana, yuk lihat. Di samping lu beli produknya, tapi support dong teknologi mereka, apakah pergantian apa misalnya kan. Jadi menurut saya ketika mereka kita sentuh, kita bina, bahkan sekarang ini saya dorong banyak sekali program pelatihan kepada pelaku UMKM. Jadi sehingga mereka tahu bagaimana sih menjual produknya dengan bagus, dengan kualitas yang bagus, sehingga produk yang betul-betul dari bawah ini juga bisa masuk ke pasar menengah, ya kan. Kan kalau itu terwujud, saya yakin coba bayangkan kalau setiap tahun naik tingkat dari pelaku UMKM dari bawah ke menengah ke atas, itu kan luar biasa dampaknya. Kenapa? Karena satu orang pelaku UMKM kan dia pasti punya karyawan. Ya kan? Betul. Ada 3 orang, ada 5 orang. Coba bayangkan kalau setiap tahun naik tingkat sekian juta pelaku UMKM, alhamdulillah ini pasti secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk negara. Artinya termasuk juga masalah pengangguran juga teratasi, ya kan. Persoalan sosial lainnya juga pasti akan dampak positif terhadap kalau ini terus berkembang. Masya Allah. Nah, ya kan? Kalau berbicara mengenai berkembang, 15 tahun Bang Muslim ada duduk itu di kursi sana gitu ya. Artinya kan perkembangannya apa yang udah dijalankan dan dibuat
Dan sejauh apa berkembangnya? Pengen tahu. Apa sih misalnya? Mungkin proyek apa kek? Mungkin apa? Sepak terjang lah Bang. Oke. Kita mau tahu nih Bang. Oke, saya kebetulan kan di DPR ini kan kita kan banyak komisi. Saya kebetulan pertama itu masuk di komisi pemerintahan, komisi 2. Salah satu yang kita perjuangkan waktu itu adalah berkaitan dengan sertifikat gratis per masyarakat melalui program nasional. Mau Muslim tuh? Iya, betul. Itu salah satu yang kita dorong kepada pemerintah waktu itu, bahwa kita tahu betul Indonesia itu hampir seluruh Indonesia hampir masyarakat nggak mampu untuk membuat sertifikat, ya kan? Atau mereka belum paham bagaimana mengurus sertifikat. Boleh dicek. Tapi alhamdulillah hari ini setelah program kita canangkan pada saat saya periode pertama DPR nih, program ini terus dijalankan pemerintah sampai hari ini. Bagaimana seluruh tanah-tanah yang dimiliki masyarakat itu diberikan sertifikat gratis, ya kan? Itu PRONA, program nasional. Dari Abang, saya baru tahu loh. Itu termasuk kita salah satu ikut menggagas pada saya periode 2009 pertama di DPR, ya kan? Kemudian saya lanjut juga di Komisi Pendidikan, ya kan? Komisi Pendidikan banyak hal yang kita lakukan, termasuk memperjuangkan kampus-kampus swasta menjadi kampus negeri waktu itu, ya kan? Kenapa dirubah ke sana? Kenapa? Karena kita tahu betul di daerah ini sangat terbatas, ya kan? Baik sisi akses untuk pendidikannya, ya kan? Misalnya kita lihat contoh Aceh lah. Aceh ini terdiri dari 23 kabupaten kota. Sementara kampus negeri di sana waktu saya bergabung kan masih 2, yaitu Universitas Syah Kuala dan Universitas Maliko Saleh, ya kan? Sementara di pantai timur ini kan belum ada kampus negeri. Di pantai barat selatan belum ada kampus negeri. Sehingga masyarakat semua datang, tokoh-tokohnya ketemu kita lah kan, supaya tolong dong Bang Muslim diperjuangkan supaya pantai barat selatan juga kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak, jadi sehingga mereka juga bisa setara dengan daerah-daerah lain. Sebentar, artinya berarti kalau kampus swasta nggak layak, Bang? Swasta di daerah kan berbeda dengan swasta di Jakarta. Kan tinggal dilatih, kurikulumnya dibenahin dan seterusnya. Kenapa harus diganti swasta ke negeri? Ya salah satu menurut saya yang swasta di daerah ini keterbatasan. Keterbatasan permodalannya, terbatasan aksesnya. Otomatis dengan swasta jadi negeri, otomatis kan sudah dibiayai oleh negara, dibiayai oleh pemerintah. Ya kan? Justru dibantu untuk dekat dengan pemerintah, sehingga pemerintah masa sih nggak melek gitu ya, karena jadinya anak baru nih. Betul, dan hari ini sangat berkembang. Saya bangga. Misalnya dulu mereka waktu swasta muridnya hanya 6.000. Sekarang sudah 18.000, ya kan? Sudah 27.000, ya kan? Habis itu aksesnya kan juga semua terbuka. Baik secara nasional maupun internasional. Yang dulu swasta ini kan sangat terbatas karena dikelola oleh swasta, ya kan, oleh yayasan, ya kan. Begitu dikelola oleh pemerintah ini kan sudah jadi aset pemerintah, aset negara, ya kan. Secara kurikulum, secara bantuan APBN semua masuk. Termasuk kualitas pendidikan jadi bagus, ya kan. Jadi banyak sekali sebenarnya keuntungan dan mereka bahagia hari ini. Saya bersyukur bahwa itu salah satu tugas dan ibadah saya bisa memperjuangkan kepentingan dunia pendidikan di Aceh. Ya kan? Apalagi tuh Bang, apalagi Bang? Yang kedua tentu yang sangat menarik ya ketika kita di DPR ini ya ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa memperjuang bisa sektor beasiswa, ya kan? Kita waktu itu misalnya di Kementerian Pendidikan itu program Indonesia Pintar, kartu Indonesia. PIP misalnya kan. Dulu ada bidik misi di era Pak SBY, ya kan. Itu banyak sekali kita bantu, bahkan beasiswa unggulan, bahkan bukan hanya di dalam negeri, keluar negeri kita bantu juga kepada khususnya mahasiswa-mahasiswa yang miskin, ya kan. Dengan mereka punya prestasi, sementara saya ekonomi keluarga nggak mendukung, ini kita fasilitasi melalui program beasiswa unggulan, ya kan. Ada sebagian juga mereka masuk LPDP, ya kan. Karena selama ini kalau ini kita nggak monitor, nggak kita kawal, bagaimana anak-anak berprestasi di daerah ini nggak diberikan ruang untuk mereka mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan. Ini salah satu yang kita dorong. Dan alhamdulillah banyak sekali yang dibantu oleh pemerintah, ya kan. Sebagian juga kita dorong ke swasta, ya kan. Masya Allah. Saya pikir itu niat dan memang itu kita kerjakan selama ini, ya kan. Tapi gini Bang, ketika memang ternyata tadi saya mendengar mengenai pameran atau expo, buat wadah untuk UMKM bisa berkarya, mereka showing produknya dan seterusnya, akhirnya pameran itu banyak didatangi, terus ada potensi beli, dia dapat cuan di bulan itu atau di hari itu. Tapi gini, nggak semua ya. Tapi yang saya pribadi melihat
mungkin ini adalah menjadi apa ya, acuan atau ya masukan atau mungkin saran, nggak tahu lah bentuknya gimana. Tapi mudah-mudahan Bang Muslim bisa melihat dari sisi itu, yaitu kalau saya lihat sekarang nih pameran atau expo yang mungkin dibikin sama mungkin bantuan itu dari teman-teman wakil rakyat kita segala macam, bukan sekedar ya, tapi kayak ya udah bikin acara, terus abis bikin acara mereka di situ Udah selesai. selesai. Betul. Nah artinya seminggu saya pernah pantau, Betul. baik itu di Jakarta maupun luar Jakarta, seakan-akan template gitu loh Bang. Formalitas. Iya, formalitas. Betul. Nggak tahu lah, mungkin itu anggaran aja dikeluarkan apa segala macam. Mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi yang saya menjadi pengen banget membantu para UMKM, ya mudah-mudahan juga teman-teman tahu Kasih Solusi hadir juga betul-betul ingin banget membantu UMKM dari segi ilmunya, atau bintang tamu yang kita hadirkan di sini yang mereka mungkin mendapatkan ilmu sama atau dari si narasumber itu kan butuh uang apa segala macam, dia keluarkan untuk beli workshopnya apa segala macam. Tapi dengan duduk di sini akhirnya mereka bisa nonton gratis ya. Artinya gini, nggak ada ya program-program yang khusus betul-betul pelatihannya yang betul-betul fundamental, dasar, nggak cuma sekedar pameran dikasih wadah, ya udah habis itu mereka pulang, akhirnya mereka lupa lagi sama ilmunya apa segala macam. Gimana tuh Bang? Betul, itu menarik, Bung Dery ya. Saya juga memang banyak saya lihat seperti itu memang. Iya. Artinya sekedar habis-habisin anggaran misalnya kan. Oke. Tapi memang ini yang menarik karena saya coba di beberapa titik yang saya lakukan selama ini, misalnya bagaimana mengangkat UMKM yang di pelosok-pelosok. Maka saya katakan tadi ya kan, dengan cost yang kecil tapi dampak sangat besar. Caranya gimana? Caranya itulah, maka seperti misalnya kita buat yang saya katakan tadi, di daerah kita bikin expo yang betul-betul melibatkan pelaku UMKM di bawah, di grassroots misalnya kan. Setelah itu tentu bukan hanya sebatas expo aja, tapi ada pembinaan berikutnya. Bagaimana mereka juga dibikin pelatihan, akses permodalan, saya yakin pasti ini akan berkembang. Ya. Tapi semua kan harus diniatkan dulu, innamal amalu binniat dulu kan. Betul. Apakah expo hanya sekedar expo doang, nggak ada outputnya ke depan seperti apa? Harus ada kesinambungan. Saya harus seperti itu, saya yakin kan. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita coba bina sendiri misalnya kan. Kita coba latih mereka, ternyata bagus. Pasarnya udah kebuka, yang mereka dulu nggak dapat order misalnya kan, begitu kita buka mereka langsung dapat order. Ini apa nih, Aceh nih? Ini khususnya di tempat saya salah satu ya. Di Aceh ya? Di Aceh ya. Aceh mana? Abang tinggal di mana? Saya tinggalnya di Aceh Utara ya. Di Aceh Timur juga. Kalau dapil saya ada 8 kabupaten kota ya. Termasuk juga di Banda Aceh ya. Dan juga beberapa daerah kita masuk, kita keliling ke NTT misalnya. Kita kan setiap kunjungan tuh kan kita cek ke UMKM-nya kan. Kalau UMKM yang maju memang udah nggak perlu kita dorong lagi kan. Mereka tinggal udah punya akses. Tapi yang menurut saya yang paling menyentuh ini kan yang mereka yang di bawah ini, yang mereka dikelola masih tradisional ya kan. Ketika berikan, mereka bahagia banget. Selama ini mereka boro-boro ke Jakarta, boro-boro ke provinsi, boro-boro ke kecamatan, di desa mereka terus-terusan. Tapi begitu kita buka akses, ternyata mereka lebih bagus sebenarnya kan. Makanya saya berharap nanti kepada Kementerian BUMN maupun mitra-mitra kita kerja di DPR ini, programnya kita harus betul-betul nyentuh pelaku UMKM yang ada di bawah ini gitu kan. Biarpun selama ini memang sudah jalan, tapi jalannya tuh hanya belum diseriusin gitu loh kan. Ya kirain lupa Bang, kirain udah jadi kan yang saya nggak bilang semua ya. Ada juga yang begitu dia mungkin dapil mana nih, daerah ya apapun itulah, salah satu provinsi di Indonesia. Ya kan, semangat, minta bantuan, minta dukungan, begitu udah jadi, boro-boro daerahnya ditengok lagi Bang. Apalagi udah tahun politik nih ya. Iya kan ya, kayak gitu-gitu kan kesian Bang. Betul. Saya akan membantu UMKM gitu kan. Pas udah jadi lupa. Tapi memang ini sebenarnya itu saya prinsip hidup satu, bahwa keberadaan kita kan harus bermanfaat, kan? Betul. Makanya saya bilang, apa yang saya kerjakan hari ini kan amanah undang-undang. Masya Allah. Sumpah jabatan saya sebagai anggota DPR kan, salah satu sumpah kita kan wajib memperjuangkan aspirasi rakyat, wajib memperjuangkan daerah pemilihan kita. Jadi kalau itu kita kerja dengan baik, insya Allah kita terpilih kembali kan bonus. Bonus dari apa yang kita kerjakan. Yang pertama berarti amanahnya itu ya? Amanah dulu. Jadi saya sampaikan dimanapun kepada, saya paling banyak bina kan adik-adik mahasiswa, anak-anak muda di daerah ya kan. Bahkan bukan hanya di Aceh aja, di beberapa daerah, karena saya juga banyak bergelut di dunia aktivis mahasiswa ya. Jadi artinya itu yang saya kedepankan adalah ya amanah tadi.
ya kan? Kalau kita kerja betul-betul serius dan ini adalah tanggung jawab kita dan sumpah jabatan kita, saya yakin pasti dampaknya sangat positif, ya kan? Yang dulu mereka nggak punya akses, dapat akses. Dan saya tidak pernah di dapil itu atau ketemu adik-adik masih bicara uang, ya kan? Yang kita bicara adalah bagaimana membangun akses tadi kepada mereka. Kita cari solusi, bukan cari masalah, ya kan? Kalau cari masalah kan gampang banget, ya kan? Betul. Tapi yang paling penting solusi apa buat mereka nih? Iya. Misalnya mereka rata-rata di daerah tuh, kami ini seorang mahasiswa butuh tempat magang misalnya kan, kami butuh beasiswa. Ya kita komunikasi dengan perusahaan tempat. Pak Kapartamen tolong dong kasih kesempatan adik-adik untuk magang, dikasih kesempatan, ya kan. Kalau ada peluang kita kasih peluang, ya kan. Apakah termasuk peluang beasiswa? Saya yakin ini kalau ini kita lakukan, kemarin misalnya ada beberapa kita dorong untuk dapat kerjasama dengan pemerintah Jepang, ya kan. Pertukaran mahasiswa, ya kan. Jadi kadang-kadang ini juga sebenarnya kalau kita mau lakukan dan kita sendiri banyak sekali peluang-peluang itu kan. Tinggal bagaimana membangun sinergitas dengan mitra, betul. Saya yakin kan. Betul, Bang Muslim atau kemarin aja ke event kita support teman-teman Muslim Market Indonesia. Datang malam-malam ngecek ada 3 event di situ kan, betul, ada Jacklot juga gitu kan. Orang keliling beliau. Artinya ternyata banyak ngobrol dan saya banyak belajar sama beliau mengenai ketika event-event ini kan nggak cuma sekedar kita datangi kita support, betul. Ya, tapi gimana keberlanjutan mereka, betul. Dan seterusnya. Kita duduk bareng gitu di cruise tuh, ingat banget tuh. Ya. Apa yang Bang Muslim lihat dari fenomenal itu? Saya terus terang kalau untuk hari ini perkembangan dunia UMKM atau dunia fashion di Indonesia saya yakin cukup bagus. Contoh sederhana banyak sekali. Yang dulu mudah-mudahan fashion, misalnya fashion Muslim lah kita lihat ya. Saya beberapa titik saya lihat itu kebetulan istri saya suka sekali dengan fashion kan. Saya bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi itu di fashion di Indonesia luar biasa. Contoh kita lihat banyak muncul dulu di mall-mall tuh jarang kita lihat misalnya outlet khususnya bicara pakaian Muslim misalnya kan. Hari ini kan udah nggak asing bahwa dunia fashion yang mayoritas kita Muslim di Indonesia ini dulu kita lihat hanya di pasar Tanah Abang kan, atau di pasar tradisional. Tapi hari ini di mall-mall besar sudah besar sekali outletnya, dan juga pembelinya juga semua kalangan. Kita lihat misalnya di Pondok Indah Mall, di Plaza Indonesia, di Grand, itu outlet besar-besar. Misalnya ada misalnya lokal lagi ya? Lokal, ada Benang Jarum dan lain-lain di situ ya kan. Artinya apa? Itu luar biasa menurut saya, ada perkembangan yang dahsyat di dunia fashion ya, fashion Muslim ya. Dulu saya terus terang karena saya juga background pedagang tadi, dulunya juga sebelum di DPR pedagang. Dulu kan kalau kita lihat pakaian-pakaian Muslim kan jarang di mall-mall ya kan. Kenapa tabu apa ya, nggak enak atau nggak berani muncul atau gimana? Kalau menurut saya tidak. Ini kan seiring perjalanan perkembangan dunia fashion ya. Artinya bahwa dulu mungkin monoton ya. Sekarang kan perkembangan fashion kan ketat sekali kan. Sisi persaingan. Jadi akhirnya apa? Yang orang dulunya tertarik dengan fashion itu sehingga karena dia setiap hari berubah dengan desain baru-baru, akhirnya apa? Orang semua akan membeli, ya kan? Jadi kan ini faktor kemajuan dunia fashion ini menjadi hal yang sangat penting menurut saya kan. Betul. Apalagi misalnya Bung Dery selain dengan pakaian dengan berbagai merek, dengan berbagai model kan. Kita bisa lihat kemarin acara Muslim Market misalnya kan. Itu luar biasa itu. Coba bayangkan satu hari itu berapa dia punya value istilah keuntungan dari situ kan. Gede sih, gede. Saya keliling Tanah Abang tuh. Ternyata triliunan tuh kan selama bulan Ramadan tuh pendapatan di Tanah Abang. Nah, cuma ini harus kita dorong juga yang ada di daerah. Nah, kan? Betul. Terus bagaimana dengan importer? Berarti artinya setuju juga dong dengan ide pemerintah dengan menekan mungkin thrift shop yang beredar itu, yang importer barang bekas, baju bekas itu. Itu gimana? Bagus dong berarti. Kalau itu tentu dari dulu kan kita dorong. Bicara impor ini kita batasi lah impor kan. Jangan sampai nanti dengan banyaknya impor kan industri dalam negeri kan pasti mati, pasti nggak akan berkembang, ya kan? Kalau impor kita nggak haram hukum yang impor, tapi impor tuh sesuai kebutuhan. Jangan mengada-ngada impor itu kan, karena yang nama impor kan pasti ada yang banyak diuntungkan oleh pihak-pihak lain, ya kan? Nah, siapa tuh contohnya Bang? Ya pihak lain ya pihak pelaku usaha lah, ya kan? Artinya kan kita tahu lah kalau bicara impor udah pasti jauh lebih murah, ya kan? Dan juga
kalau bicara apapun menurut saya ini kan kita nggak berpihak kepada industri lokal kalau udah impor terus-terusan kan. Oke. Sekarang kan paling mudah impor kan dari Cina, ya kan? Tapi meskipun membantu devisa negara juga? Enggak, pajaknya, shippingnya? Ya, kalau impor yang resmi bisa aja kan. Kalau impor ini kadang-kadang kan barang masuk kita nggak tahu dari mana, ya kan? Oke. Ya. Tapi terus terang, saya berharap begini ya. Saya lihat hari ini dengan perkembangan industri dalam negeri khusus UMKM ini kita harus dorong. Jadi produk-produk lokal ini juga bisa kualitasnya hampir sama gitu kan. Makanya saya katakan tadi butuh dukungan menyangkut teknologi, misalnya saya katakan kan. Teknologi yang dimaksud itu adalah alatnya lah. Oh, ya kan? oke. Misalnya karena kan kalau bicara SDM kita saya pikir cukup. Tapi kalau alatnya yang diberikan kita mungkin masih tradisional, ya gimana dia produksi? Orang udah kapasitas produksi satu hari 1000 potong, kita masih 10 potong, ya nggak mungkin. Nggak kejar, ya kan? Terus bisa bantu mereka ini untuk mendapatkan alat yang layak gitu dengan mengajukan ke pemerintah? Saya pikir itu keterbatasan ya. Kalaupun ada bantuan kan masih terbatas, ya kan? Cuma dalam hal ini memang pemerintah kan nggak mungkin secara langsung harus fokus ke situ kan. Karena tugas pemerintah juga banyak sekali ya. Betul. Tapi paling nggak kita berharap khususnya bantuan-bantuan ini tidak hanya formalitas, ya kan? Tapi harus tepat sasaran. Arti formalitas yang penting saya bikin kegiatan, udah selesai tugasnya kan? Ya. Tapi kelanjutan nggak ada gitu kan. Penting saya udah berbuat, kan nggak seperti itu. Anggaran ya kan? dari Bank Muslim? Anggaran dari pemerintah dan enggak, bukan budgeting, sorry maksud saya budgeting. Oh ya, DPR ini kan salah satu kan tugasnya menetapkan anggaran. Anggarannya itu gimana cara ngaturnya? Potensinya kan maaf ya, ada oknum-oknum yang hijau gitu ngelihat anggaran dibikin, dirancang, akhirnya mereka ada main tanda kutip gitu loh. Betul, memang itu banyak lah kita lihat ya. Yang mengajukan anggaran ini kan pemerintah, termasuk ya kementerian terkait, ya kan. Kalau melalui BUMN kan PNM namanya kan. Jadi artinya bahwa yang menyusun program kan pemerintah juga. Kita hanya memberikan masukan. Kalau pemerintah kita anggap masukan beberapa program diusul pemerintah nggak tepat, kita coret, ya kan. Ini nggak layak, ya kan. Ini nggak tepat. Tolong ini dirubah. Ini tolong ini menjadi prioritas UMKM misalnya. Prioritas itu biasanya ada negosiasi antara DPR dan pemerintah. Program-program anggaran yang diberikan tuh betul-betul ada output kepada masyarakat. Ya kan? Nah ini Bang, pertanyaannya gini Bang selanjutnya. Maaf ya, potensi mereka melakukan korupsi itu dari mana ya? Maaf. Apakah memang gara-gara dia menyusun anggaran lalu kayaknya bisa nih diselipin-selipin nih? Ya khususnya misalnya di Komisi 6. Nah, itu gimana caranya mengukur bahwa selain yang pertama pasti iman. Betul. Yang kedua adalah apakah ada pakemnya cara menyusun anggaran seperti apa, Bang? Ketika kalau berbicara menyusun anggaran kan semua udah ada aturan penyusunan dari pemerintah ya. Kita kan nggak masuk ke ranah itu ya. Kalau bicara ada terindikasi korupsi ini kan pasti ada oknum yang bermain, ya kan, baik pun dari sisi perencanaan semua, ya kan. Misalnya kejadian baru ini masalah kereta api cepat KCJB, sudah ada 7 ditetapkan tersangka. Kita udah ingatkan, DPR udah ingatkan oleh pihak khususnya pihak kereta api KAI kan, tolong ini jangan dipaksakan misalnya kan. Nah, ternyata ya kembali lagi kepada oknum. Karena yang melakukan korupsi kan rata-rata kan oknum. Nah, oknum yang memang ada peluang dan ada kesempatan di situ. Nah, tapi oleh DPR khususnya kita ketika kita tetapkan anggaran itu kan sesuai perencanaan yang disusun oleh mereka. Nah, persoalan nanti oknum nih akan ada permainan-permainan itu yang ujungnya pada masuk ke ranah korupsi kan bukan kewenangan kita lagi di situ. Kita mengawasi supaya ini betul-betul anggaran itu tepat sasaran, efisien, efektif, dan betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Ya kan? Kalau ini tidak dilakukan oleh pihak eksekutif, berarti yang salah siapa? Ya eksekutif. Karena wewenang kita udah selesai. Kita awasi. Ya kan? DPR ini kan fungsi pengawasan yang paling ketat. Kita ke dapil misalnya, atau kita kunjungi kepada misalnya BUMN, misalnya kereta api, ke perusahaan pelindo, kita kontrol semua. Tapi kan nggak mungkin kita masuk ke ranah teknis, ya kan? Nah, terus potensi bisa korupsi itu gimana? Kalau nggak mungkin masuk ke teknis, dari mana biasanya mereka oknum-oknum ini? Oknum itu ya tentu pasti ada kerjasama dengan pihak ketiga. Dari suap? Iya, bisa terjadi suap kan, misalnya
kita lihat kenapa mereka harus mengimpor contohnya, ya kan? Impor otomatis mereka beli yang tidak sesuai dengan sesuai kualifikasinya, ya kan? Oke. Akhirnya kan harus membeli dengan harga 10, ternyata mereka beli bisa dapat harga 6, ya kan? Nah, sisanya 4-nya? Ya 4-nya mungkin ya nggak tahu seperti apa, ya kan? Nah, itulah yang dibilang indikasi itu kan pasti korupsi terjadi, itu kan pasti ada pihak ketiga yang bermain, ya kan? Iya. Itu bisa kita lihat lah hari ini kejadian di bulan Ramadan ini kan udah banyak banget OTT yang dilakukan oleh KPK, ya kan? Jadi menurut saya itu persoalan korupsi ini kan persoalan moral lagi kan, persoalan moral penyelenggara. Nah, itu siapa aja bisa terjadi gitu. Iya betul. Korupsi kan, karena yang korupsi ini kan kita tidak menyebut oknum dari manapun, semua bisa melakukan itu selama orangnya tidak konsisten, tidak punya moral untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat kepentingan masyarakat. Masya Allah. Ya kan? Bang Muslim kalau 15 tahun ini sih insya Allah semoga Allah selalu jaga. Amin. Istiqomah. Iya dong, maksudnya kan banyak juga yang baru menjabat, ya Allah belum nyampe 5 tahun udah OTT. Ya oknum inilah ya. Betul. Nah, artinya kan kesian, apalagi visi misinya bagus untuk membantu pengusaha kita, yang untuk komisi tertentu ya yang memang fokus di UMKM ya. Betul. Nah yang seperti itu kan, itulah jadi oknum-oknum jadi menyalahkan tanggung jawabnya. Tidak amanah dan lain sebagainya. Iya betul ya Bang, makanya saya sampaikan kepada teman-teman ini kan bicara posisi kan ujian yang terbesar kan harta tahta wanita, ya kan? Jadi ketika kita masuk di ranah politik itu ujiannya besar. Di situ kan banyak godaan-godaan, ya kan? Tergantung kita mau nggak masuk ke godaan itu. Kalau kita nggak mau ya nggak mungkin bisa, ya kan? Agama yang paling penting ya, yang menguatkan itu ya. Itu faktor agama itu jadi moral kita terutama, ya kan? Mungkin baru-baru ini kita lihatlah bagaimana rapat kerja antara DPR dan Pak Mahfud misalnya Komisi 3 dengan Mahfud itu kan ketahuan semua kan. Kenapa ini terjadi? Coba buka dong. Update-nya dong. Ya, rapat Komisi 3 DPR bersama Pak Mahfud MD coba. Iya. Arti kan kita bisa lihat di situ. Ketika ada penyelewengan anggaran sekian triliun, ya kan? Kenapa ini ada OTT? Ini kan semua bisa dibuka. Hari ini menurut saya dengan era teknologi, era digital, era keterbukaan hari ini siapapun bisa akses. Nah, kalau ngomongin siapapun bisa akses, Bang Muslim, jujur ya, ini kita bahas secara global, ya kan? Karena Bang Muslim juga udah lama di DPR gitu ya. Kalau kita korupsi, udah pasti ketahuan kan? Pastilah. Kenapa mereka oknum-oknum anggota DPR melakukan korupsi? Karena udah tahu bakal ketahuan. Kita ngomong lebih khusus ke anggota DPR ya. Betul. Ya oknum-oknum ini ya. Oke. Kenapa mereka melakukan itu? Ya tentu melakukan ya pasti nyari lebih ya kan. Orang korupsi kan udah tahu kalau bakal jadi sepinter-pinter nyimpan bangke kan kecium juga Bang. Ya makanya ada yang ketahuan dan tidak masalahnya kan. Sampai akhir hayatnya nggak akan ketahuan pernah. Ya itu urusan dia sama Tuhan kalau nggak ketahuan. Oh iya itu benar. Artinya kalau bicara hari ini kenapa ada yang kena OTT dan tidak, ya kan? Mungkin lagi pas kena OTT lagi naas dia kena OTT kan? Kan gitu masalahnya kan? Ya. Contoh Rafael, kenapa? Padahal kan banyak mungkin yang lain melakukan hal yang sama kan? Kok kenapa ini kena kan? Oh gitu, iya. Kan memang kalau bicara korupsi ini itu kan memang tidak bisa kita generalkan, ya kan? Karena yang melakukan ini kan oknum. Ya betul. Kecuali ada korupsi berjamaah misalnya kan. Ada yang memang? Ada. Yang di mana? Kan banyak kejadian hari ini. Misalnya ketika kasus Gubernur Jambi misalnya kan. Wow. Bukan dong. Itu ada hampir sekian puluh anggota DPR terlibat. Ikut semua kan? tuh. Pada nyanyi. Ya kan? Buka semua. Jadi artinya sebenarnya itu yang saya bilang tadi. Karena bicara anggaran pemerintah, PBN ya kan. Jadi kita tentu berharap itu kan oknum ya, tidak semua seperti itu, ya kan. Makanya saya katakan tadi ujian terbesar kita itu kan ya ketika kita punya posisi hari ini kan persoalan harta tata wanita tadi, ya kan. Masya Allah. Terus ke depannya gimana Bang Muslim? Kira-kira apa yang harus dan mungkin belum terlaksana program-program untuk UMKM agar mereka terbantukan gitu ya. Ya mungkin dari peran khusus untuk di Komisi 6 yang memang ada Bang Muslim di situ dulu deh.
Pertama tentu karena kita lebih banyak melihat potensi pelaku-pelaku UMKM, memang di sini kita sangat concern ya. Dari semua pertemuan yang kita sampaikan, baik pun Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Investasi BKPM ataupun BUMN, hampir semua stakeholder kita minta itu UMKM untuk diperhatikan menjadi prioritas utama. Mereka bagaimana pembinaan UMKM, ya kan? Mereka juga bagaimana pasar mereka. Bahkan kita minta kepada seluruh BUMN itu menggunakan produk-produk UMKM. Jadi setiap kegiatan-kegiatan mereka ini kan dari sisi manapun, apakah dari sektor perikanan, dari sektor pengrajin semua, kita minta setiap kegiatan mereka ya hidupkan UMKM nih. Bisa memang ya, orang belum lama ini mengenai ada salah satu gubernur di provinsi di Indonesia. Penampilan aja mewah. Jadi menurut saya hari ini kembali kepada pemimpin di daerah, ya kan, apakah gubernur, apakah DPR, apakah bupati atau wali kota ya. Ini sebenarnya kan tinggal political will kita, mau nggak kita berpihak pada UMKM sih. Yang kedua ya jangan kita berpenampilan hedonisme segala macam kan. Ya pasti rakyat juga marah, ya kan. Kita tahu lah, misalnya gaji anggota DPR berapa sih? Berapa sih gaji, Bang? Kenapa? Boleh buka kan semua ketahuan kan? Iya. Saya boleh tinggal tahu. Diakses aja nanti di publik kan gampang. Pendapatan DPR kan gampang bisa kelihatan semua ya. Ada. Hari ini saya pikir nggak ada yang ditutupi. Pendapatan DPR berapa, kegiatan ini apapun semua ada muncul di ini kan. Atau yang sangat mencolok hari ini daerah, misalnya pemerintah daerah kan, bisa ada gaji kepala dinas hanya berapa rupiah, misalkan kok bisa menggunakan dengan fasilitas ya kan. Nah, itu yang dikatakan tadi ada faktor-faktor lain ya kan, faktor lain yang dianggap bisa mereka, karena mereka eksekutor, mereka pelaku, mereka yang mengelola anggaran, kan itu yang jadi problem. Nah, ini kan persoalan amanah lagi kan. Maka saya katakan tadi beberapa daerah bisa maju begitu pesat, ada daerah lain kok lambat, bahkan tertinggal, padahal anggarannya mereka lebih besar. Nah, berarti kan ada pengelolaan keuangan di daerah tuh nggak berjalan semaksimal. Itu yang terjadi misalnya di korupsi dan lain tuh banyak terjadi, bisa kita lihat hari-hari di media sosial atau di berita-berita apapun itu kan pasti. Ya, dan khususnya kalau memang nanti Bang Muslim misal jadi anggota atau gubernur Aceh, misal seperti itu, beda tuh programnya sama sekarang yang lagi dijalankan. Pastilah. Beda pasti ya. Pastilah. Apa pendekatannya lebih detail nggak? Apa agak kendor? Apa justru malah lebih touchy sama mereka? Saya yakin memang siapapun yang menjadi kepala daerah, yang pertama kan tujuan utama itu kan bagaimana memberikan kesejahteraan buat masyarakat tentunya kan. Lebih peduli lagi dong justru sama UMKM. Harus dong. Harus itu menjadi modal utama. Saya katakan kenapa pelaku usaha yang terbesar UMKM dari semua sektor. Coba kita lihat hari ini, apalagi menjelang Ramadan, Idul Fitri, hari-hari besar, bahkan kita hari-hari kan kita turun ke pasar, ke mana sekali, ke pertanian, semua kita lihat itu justru yang saya katakan tadi, penyangga ekonomi terbesar kita di situ. Turun ke pasar, Bang Muslim? Iya. Nggak takut dibilang pencitraan? Enggak lah. Kalau pencitraan yang kita nggak pernah turun, itu pencitraan ya kan. Sekalinya turun tapi langsung diekspos. Apalagi sebentar lagi kan masa tahun politik ini, ya kan. Kalau saya karena udah 3 periode udah terbiasa kita ke pasar, misalnya ke sawah, ya kan, ke teman-teman pelaku UMKM, jadi nggak ada beban kita. Yang jadi beban kalau kita nggak pernah turun, 5 tahun sekali baru kita turun, itu jadi masalah. Ya. Yang mana tuh? Ya itu kan kembali ke orangnya masing-masing, saya katakan tadi. Jadi saya memang dalam berpolitik itu ya saya enggak mau pusing dengan hal-hal orang ngomong apapun ya. Yang penting tugas saya ini adalah bagaimana keberadaan saya bermanfaat sebanyak-banyak buat masyarakat ya kan. Masyarakat daerah pemilihan kita ya kan. Tentu yang kedua ya masyarakat secara umum ya kan. Karena DPR ini kita nggak bisa menghindari, hari-hari yang datang kita kan bukan hanya dari dapil kita juga. Dan kita wajib menerima, kan datang dari Kalimantan, dari Jawa, pasti mereka audiensi kan dengan kita, baik melalui fraksinya, melalui komisinya, ya kan, pasti mereka mengeluh, kan banyak sekali, apalagi di BUMN kan banyak sekali masalah koperasi, ya kita tahu betul kan, yang korban berapa triliun ruginya, ya kan, kita menampung juga, kita arahkan, misalnya ini kaitan hukum, kita arahkan ke Komisi 3.
Oh, kaitan karena DPR ini kan ada 11 komisi dia. Iya. 11 komisi dari komisi 1, komisi 11 kan. Artinya semua sudah ada mitranya masing-masing. Oke. Ketika bicara hukum ya 3, kita bicara keuangan di komisi 11 ya kan. Bicara kepertanian komisi 4 ya kan. Semua sebenarnya sudah diatur sedemikian rapi ya kan. Media mana media? Kalau media Komisi berapa? Kalau media komisi 1. Komisi 1 ya? Karena di situ informasi yaitu ya Pak Joni Plate lah menterinya di situ kan. Tapi kalau media khusus ya nggak ada sebenarnya di semua komisi kan sama aja. Pemberitaannya kan sama aja kan. Cuma karena di situ adalah mitranya adalah Kementerian Kominfo ya di komisi 1 ya kan. Oke. Dan terakhir nih Bang, yang paling berperan penting sama UMKM. Jujur-jujuran aja ya. Apakah DPR, MPR, kepala daerah, menteri atau seperti apa? Saya pikir ini semua saling terkait. Semua saling terkait. Tapi kan? satu yang paling peran penting. Yang paling peran penting ya saya pikir ke hari ini kan ya pemerintah lah, pemerintah pusat lah ya. Khususnya ya kalau kita bicara hari ini UMKM itu kan adanya di kementerian. Itu ya yang kan? paling penting ya. Itu kenapa? Karena mereka yang menyentuh langsung dan mereka punya anggaran khusus yang bersentuhan langsung dengan UMKM. Tapi kan bisa Bang Muslim bikin satu anggaran, rancangan sih sebetulnya budgeting, terus diajuin ke Kementerian UMKM. Bisa nggak? Kalau itu kan sifatnya kan stimulan namanya ya. Itu kan tidak memberikan solusi. Contoh. Enggak, tapi misalnya pelatihan sekian ratus juta, ini sekian, modal sekian gitu. Bisa nggak sih semudah itu nggak sih? Enggak. Jadi begini. Cara kerjanya untuk pengajuan ke kementerian misalnya. Kalau itu sih sudah ada. Udah ada ya? Sudah ada. Artinya cuma kan kalau kan dana terbatas. Ya kan? Dana terbatas itu gimana sih hitungannya? Maksudnya memang dia udah floating. Segitu? Udah di floating untuk tahun anggaran berapa 2023. Dananya kalau boleh tahu? Berapa dananya? Untuk 2024 nih. Dana untuk UMKM. Kan komisi 6 pasti tahu datanya. Kalau kita melihat secara umum misalnya kan ketika hari ini berkaitan UMKM tadi kan dia lebih kan segmennya kan banyak UMKM ya kan? Karena dia anggarannya itu kan nempel di berbagai sektor. Ya kan? Kalau kita jadi tidak ada dia khusus misalnya UMKM sekian triliun misalnya tidak. Tapi memang itu digabung ke beberapa sektor. Ya, berapa triliun yang udah ada? Yang tahun lalu kan cukup besar. Berapa? Yakin sekitar hampir saya datanya kan saya belum cek secara detail ya. Pokoknya anggaran sangat besar ya di situ kan. Triliunan lah ya anggarannya ya. Itu boleh dipilah-pilah? Iya. Boleh. Antar komisi kan banyak fraksi. Nah, artinya memang khusus misalnya contoh buat partai A, B, C itu ada. Nggak gitu. Bareng-bareng. Nggak ada di DPR itu nggak ada fraksi diatur gitu nggak ada. Ya kan? Terus dana itu gimana caranya buat anggota DPR untuk bekerja dan menjalankan ngasih masukan apa segala macam gitu? Jadi berkaitan dengan itu kan ada usulan daerah. Kita kan setiap ke dapil ini kan ada banyak yang kita bawa. Itu maksud saya. Tahunya misalnya Aceh, dapilnya berapa Bang? Kita kan dua dapil. Dua dapil. Nah, dua dapil tuh 23 kabupaten kota. Berarti banyak dong anggaran di situ kan yang turun-turunkan. Berarti boleh ngasih masukan. Saya minta dong buat dapil saya, kebutuhannya misalnya sekian triliun. Nggak ada. Nggak begitu caranya. Nggak kayak gitu. Caranya gimana? Nggak ada. Itu kan kementerian kan sudah ada penganggaran masing-masing. Ya betul. Dan itu sudah di floating masing-masing provinsi. Artinya tugas DPR ini hanya memberi saran aja. Mengawasi. Mengawasi. Saya di dapil saya tuh ada kondisi tuh parah banget nih perusahaan-perusahaan atau mungkin pedagang-pedagang yang begini. Nah, boleh nggak dana sekiannya dilebihin sedikit buat ke dapil saya? Boleh gitu? Enggak kayak gitu polanya. Gimana polanya? Jadi kan DPR itu kan penganggarannya sudah cukup jelas ya kan. Misalnya berbicara pengembangan sektor UMKM misalnya diberikan anggaran misalnya 12 triliun ya kan. Ini SOP-nya gimana? Ya, itu kan sudah dibagi habis. Oleh termasuk nanti ada yang namanya dana untuk masing-masing provinsi sudah ada. Yang nurunin pemerintah. Ya kan. DPR ngawasin aja. Mengawasi aja. Kasih masukan boleh? Boleh. 12 triliun kurang nih, Pak. Ya, bisa. Jadi boleh nggak Pak Jokowi tambahin lagi jadi 13 triliun? Bisa. Tapi melalui kementerian lagi. Mereka usulkan lagi ke Kementerian Keuangan. Ya kan? Kementerian Keuangan melihat lagi apakah layak nggak nih. Ya Terus kan? fungsinya DPR apa dong? Kenapa? Fungsinya DPR kalau tiba-tiba tetap udah ada yang ngatur. DPR itu kan ada tiga fungsi utama.
Oke, kan? ya. Pertama adalah membuat undang-undang, Mm-mm. kebijakan segala macam, Oke. regulasi semuanya. Mm-mm. Yang kedua penetapan anggaran. Anggaran ini kan yang menyusun pemerintah. Nah, penetapan kan? anggaran itu yang saya maksud tadi. Iya, penetapan anggaran misalnya ketika pemerintah mengajukan anggaran 15 triliun misalnya. Oke. 15 triliun, kita lihat program-programnya apa. Ketika kita anggap ini tidak layak, bisa kita suruh kurangi. Itu maksud saya. Ya Bisa kan? berarti kan? Bisa. Nah, Ah. cuma tidak masuk ke ranah yang sifatnya insidental misalnya. Oh, tiba-tiba masuk, nggak bisa begitu dia, ya kan? Karena kalaupun kita mengusulkan anggaran yang sifatnya itu biasa dari daerah yang mengusulkan kan, dari provinsi, dari kabupaten. Kalau DPR kan tidak punya masuk kewenangan ranah ke situ. Tapi tetap harus dihabisin uangnya. Yang menghabisi kan bukan DPR, Bukan DPR ya? Bukan, menghabisi ya eksekutif. Makanya kadang-kadang kita sering kita kritik pemerintah di saat Dengan maksud yang baik ya, harus iya, kritik ya. di saat Oke. bulan-bulan biasanya kan begitu pemerintah. Bagaimana pemerintah di akhir-akhir tuh habisin anggaran supaya laporannya penyerapannya bagus, ya kan? Akhirnya kan programnya kadang-kadang banyak nggak tepat sasaran, ya kan? Peran DPR lah kasih masukan di situ. Kita kasih masukan, Oh. artinya bahwa fungsi kita lebih fungsi pengawasan, fungsi kontrol. Misalnya kita ada daerah, misalnya di sana ada kasus Lampung, misalnya kemarin kita lihat tuh kan ada jalan yang rusak. Karena ada konten kreator yang speak up di itu sosial media. Itu biasanya anggota DPR wilayah sana atau dapil sana dia akan sampaikan kepada pemerintah, khususnya misalnya Komisi 5, itu infrastruktur. Oke. Dia akan turun, sampaikan, tolong Pak Menteri tuh beresin tuh jalannya itu. Beresin itu biasanya menjadi atensi khusus oleh pemerintah untuk besok menganggarkan. Kerja ternyata guys. Iya. Saya membantah stigma mereka taunya tuh udah negatif mulu sama wakil rakyat. Kan justru di sini kan saya jadikan corong lah buat mereka agar tahu. Taunya kan negatif mulu. Ya kan kita coba deh husnuzon deh. Ya. Kan nggak semuanya yang mereka kerjakan itu diekspos. Halo guys, saya sekarang mau ke Aceh nih, jalanan rusak nih misalnya. Saya udah ngasih masukan loh ke kementerian. Saya udah ngasih masukan loh. Kan nggak semuanya begitu kali ya. Betul, makanya kan kita sering hari ini DPR kan ada namanya programnya banyak dibuat loh DPR. Supaya teman-teman misalnya program Merdeka Merdeka Belajar? Merdeka. Bukan. Iya, artinya bagaimana memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa magang di DPR, ya kan. Jadi sehingga teman-teman juga paham bahwa DPR ini kerja, ya kan. Jadi artinya memang kalau negara nggak punya DPR gimana tuh? Pasti nggak ada yang fungsi kontrol. Wah, keren. Biarpun sebagian mengatakan bubarin ini DPR tuh nggak ada fungsinya. Itu nggak benar. Ada tuh, saya pernah dengar tuh. Pernah dengar karena dia nggak memahami mekanisme ketatanegaraan, ya kan. Dimanapun di seluruh dunia kalau nggak ada DPR saya mengontrol, saya mau katakan. Saudi aja ada. Semua negara dunia pasti ada parlemen. Itulah yang dibilang fungsi kontrol, ya kan. Coba kalau nggak DPR ngontrol, siapa yang mengontrol lagi? Akan jadi negara diktator nanti kan. Berantakan sih. Berantakan, ya Waduh, kan? saya suka banget sama Pak Muslim. Tinggal Beliau bagaimana cerdas. anggota DPR ini bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, ya kan? 15 tahun sih kayaknya udah keukurin, insya Allah bener kayaknya. Beliau pintar tadi ngobrol itu luar biasa loh. Banyak membantu UMKM loh guys. Ya. Masya Allah. Mungkin pesan saya terakhir bahwa hari ini kan pemerintah lagi giat-giatnya menggerakkan sektor UMKM. Betul, ya kan? betul. Tentu kita minta juga nanti dari sisi manapun ya, karena pembinaan UMKM kan tidak dilakukan oleh pemerintah aja, swasta juga sangat besar perannya. Betul. Penyangkut program UMKM ini kan. Betul. Cuma kita berharap nanti program UMKM jauh lebih menyentuh yang pelaku UMKM yang di bawah. Ya kan, yang jumlahnya tadi hampir sekian puluh juta, ya kan? Yang baru tersentuh kan hanya sebagian kecil. Bantu Bang, kasihan Bang ya. Kalau kita insya Allah ini kan dengan segala kemampuan yang kita miliki ini, kita akan dorong baik pihak swasta maupun pihak pemerintah, ya kan, termasuk BUMN, supaya itu menjadi prioritas utama dalam program-program mereka adalah kepada bantuan pelaku UMKM. Gitu, Bung Dery. Masya Allah, saya suka banget nih ngobrol sama Bang Muslim. Thank you. Saya boleh bocorin ya, kalau keluar dari perkataan beliau kayaknya mungkin beliau nampak kurang
asik mengeluarkannya. Ya, Karena memang yang menilai harusnya kan orang sekitar. betul. Jadi saya izinin saya keluarkan ya Bang ya. Silakan. Ya kan kalau Bang Muslim mungkin yang ngeluarkan kesana kan alah nih paling apa sih caper lah apa segala macam. Tapi jujur guys, kita nggak ada janjian di sini. Ketika kemarin Bang Muslim saya undang ke kita punya acara Muslim Market Indonesia gitu kan, bareng sama Kasih Solusi juga di situ sebagai partner lah ya. Artinya ternyata saya lihat dari mata kepala saya sendiri, ternyata Max Cruz ya, ada juga Kopi Sagale. Betul. Kita nongkrong di sana. Wow, Masya Allah nih beliau. Yang minta nomor beliau guys. Bang, boleh kita minta nomor Bang? Iya, Artinya satu yang saya tangkap adalah sangat kepedulian Bang Muslim terhadap ya pengusaha-pengusaha kami ini pelaku UMKM apa segala macam dimintain dong. Saya pikir bukannya kebalik ya Bang, bukannya kita yang pengen banget ngobrol sama ente ya Bang. Kan harusnya kan gitu kan. Iya. Apa tujuannya dasarnya? Ini saya yang speak up deh Bang. Apa tujuannya? Dasarnya apa sih? Minta-mintain. Betul. Buat apa? Maksudnya buat nantinya sewaktu-waktu bisa nggak tahu ya. Mungkin mereka akan dijadikan satu mentor mungkin ke UMKM. Betul. Karena memang Bang Muslim juga peduli sama mereka terutama yang kecil ya, karena mereka udah pada sukses. Atau bangun relasi dalam artian mungkin ya akses permodalan apa seperti apa sih? Ya, kalau saya kan prinsip hidup yang pertama kan silaturahmi ibadah. Oke, Masya Iya Allah. kan? Ya. Kenapa saya sering minta kontak-kontak seperti itu? Karena itu juga sangat penting ketika kita untuk membangun sinergitas dengan di daerah. Nah, Kadang-kadang kan ketika iya. kita ketemu si A, kalau kita nggak pernah minta kontak, bagaimana kita berkomunikasi dengan beliau? Iya kan? Apalagi Kalau kita, tujuan-tujuan tertentu ya. Iya, kalau kita nunggu orang minta nomor kita kan nggak bagus juga. Iya kan, sementara kita yang butuh. Kalau saya dalam hidup satu hal, Masya Allah. kalau saya butuh kepada Satpam tuh saya datang ke rumah Satpam itu. Karena kita butuh mereka. Tapi kan anggota DPR gengsi dong, masa enggak dong, nggak datengin. boleh. Nggak Kalau boleh Satpam yang datang ke kita Nggak dong. boleh dong. Ini kan persoalan DPR tuh pelayan loh, bukan ingin dilayani. Wow. Ya kan? Jadi menurut saya itu jabatan Ya. kan titipan Tuhan. Kenapa saya suka minta nomor? Bahkan saya berlakukan tuh kepada siapapun. Termasuk ketemu adik-adik mahasiswa di Dapil. Mana nomor telepon kalian nih? Nanti kalau kalian apa-apa nih kontak saya. Saya bilang kan gitu kan. Masya Allah. Nah, kenapa ini saya terapkan? Saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa dimanapun mereka berada. Saya sampaikan. Kalau pertama ketemu orang itu sapa dengan baik. Kenalan dulu. Kalau bisa minta nomor teleponnya. Kalau bisa berikutnya minta fotonya. Ya kan, jadi sehingga ada satu silaturahmi yang dibangun, sinergitas dibangun. Di besok-besok kalian pergi ke Jakarta sudah ada yang bisa kalian hubungi. Ya. Dan Ketika itu kalian butuh produk tertentu, ini loh sudah bisa komunikasi dengan Mas Dery. Ya kan? Masya Allah. Itu yang dilakukan beliau juga ke saya. Iya. Iya kan, coba dong ini tukeran ini ya. Maksudnya Iya. apa ya, kita bikin apa yuk, apa segala macam. Wow, saya kaget kan. Ini anggota DPR kok. Iya. Artinya yang saya pikir selama ini maunya dilayani, mohon maaf ya. Iya. Nggak semua. Oh ternyata enggak gitu juga untuk ke semua rata gitu, enggak ya? Ya, enggak. Karena saya banyak bertanya lah kepada senior-senior di DPR. Ada yang sudah 6 periode, 7 periode. Saya tanya nih, apa sih rahasia? Kanda, saya bilang, atau Bapak, kok bisa terpilih sampai 6 periode di DPR? Dia bilang apa? Sederhana aja. Bang Muslim katanya, rajin sapa itu rakyat. Dimanapun ketemu, singgah warung-warung kopi. Bayarin kopi mereka. Iya kan? Kalau naik mobil nggak usah pakai mobil mewah deh. Kalau masuk kampung buka tuh kaca mobil. Artinya hal-hal kecil kadang-kadang itu menjadikan nilai positif, ya kan? Dan ini saya perlakukan sampai hari ini dimanapun. Kenapa? Karena itu menurut saya salah satu bentuk silaturahmi kita bangun dengan siapapun. Dan kita ingat bahwa jabatan titipan Tuhan, bahwa kita DPR ini pelayan, bukan ingin dilayani. Bang Muslim. Terima kasih, jazakallah khair. Thank you. Nanti Makasih. kita bahas lagi di Aceh, kita lihat, pengen tahu apa yang bisa kasih solusi bantu. Amin. Dengan senang hati kami ikutlah programnya ketika memang nanti di Aceh, kan terutama kan Bang Muslim juga tinggal di sana atau mungkin dia dari sana lah ya. Okay. Apa yang bisa kami bantu, mungkin apa Insyaallah, kita insyaallah. bantu pelatihan ke mereka. Banyak narasumber yang memang pengusaha-pengusaha sukses yang memang ingin berbagi. Harus. Kontak-kontak ya Bang ya. Pasti insya Allah saya akan hubungi nanti. Masya Karena Allah. menurut saya ketika orang-orang dari Jakarta kita bawa dengan segudang pengalaman, dengan segudang jaringan, itu buat orang daerah itu udah kayak malaikat yang datang. Wah, gitu loh. masa sih. Nanti ya kita mampir-mampir ya. Kita kasih solusi.